untuk pengalaman saya dulu ada tugas mata kuliah yang mana observasi langsung ke sebuah sekolahan gitu ataupun instansi. Yang kedua ada magang 1 dan 2. Jadi dalam magang 1 itu kita diberi kesempatan untuk langsung terjun ke sekolahan yang mana kita meneliti ataupun mengobservasi tentang pelajaran ataupun ini terkait dengan pembelajaran yang ada di sekolahan tersebut. Kemudian untuk magang 2 kita terjun langsung, kita sebagai pengajar di situ. Pada saat sebelum kuliah, terutama pada SMK, saya dulu dari jurusan teknik mesin. Nah, pada saat itu, pada semester 1 itu sangat bingung ya. Ini nanti mata kuliahnya seperti apa dan bagaimana saja. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah masalah tersebut dapat terselesaikan dan enjoy saja kuliah di Tadris IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kami Infoin. Mari belajar bersama kami. Pada episode kali ini kita akan membahas seru tentang dunia sosial, ekonomi, masyarakat, dan segala hal yang bikin kamu lebih mengenal sekitar kita. Nah, sudah bareng kami di sini bersama mahasiswa semester 5 Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Ki Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Halo Mas, boleh Halo, diperkenalkan Bu. dirinya? Baik, mohon izin untuk perkenalan. Jadi saya Afifil Wabima dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5. Baik. Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial ya. Ya, Bisa dijelaskan secara singkat apa yang dipelajari di prodi ini, Mas? jadi dalam prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial itu mempelajari tentang ilmu-ilmu sosial yang mana mencakup seperti antropologi, ada ekonomi, ada sosiologi, ada psikologi dan sebagainya. Tidak hanya itu, kami juga mempelajari tentang ilmu-ilmu keagamaan. Baik. Ya, seperti itu. Apa sih keunikan dari prodi IPS daripada prodi-prodi yang lain? Baik, jadi prodi Tadris IPS itu sekarang berakreditasi unggul, yang mana prodi ini juga ada salah satu mahasiswa yang dari Sudan. Ya, dari Sudan yang sekarang itu semester 3 ini. Dan di Tadris IPS itu mempunyai 2 jurnal yang terakreditasi. Yang pertama yaitu ada jurnal Asanka dan jurnal Gypsy, terakreditasi Sinta. Lalu kamu kan udah semester 5 nih. Ya, Nah, skill apa yang terasa banget di kamu yang meningkat selama kamu memilih prodi Tadris IPS? baik. Jadi ada beberapa skill yang menurut saya semakin menambah. Itu yang pertama skill tentang public speaking ataupun skill berbicara. Jadi kita sebagai mahasiswa sosial itu tentunya juga harus bisa berinteraksi dengan banyak orang, dengan masyarakat ataupun dengan orang banyak seperti itu. Dan di Tadris IPS itu kami juga tidak hanya belajar di ruang kelas saja, tetapi kami juga diberi kesempatan untuk bisa mengikuti lomba-lomba yang ada di luar kampus seperti itu. Ya, jadi tidak monoton ya. Ya, tidak monoton. Jadi bangku kuliah di bangku Ya, kelas ya, dan juga bisa bereksplorasi di ya, luar kampus di juga. luar kampus juga. Lalu bagaimana peluang karir ke depannya bagi Baik. lulusan IPS ini? Ya, baik. Jadi sebenarnya peluang karir yang ada di Tadris IPS itu yang utama menjadi pendidik profesional dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua juga bisa sebagai peneliti ataupun pengembang dalam bidang sosial itu. Yang selanjutnya juga sebagai edupreneur itu. Edupreneur itu jadi bisnis yang mengelola tentang pembelajaran di era digital sekarang ini. Gitu. Nah, berhubung sudah semester 5 yang Ya. pasti sudah menempuh beberapa mata kuliah, Ya. ya kan? Menurut kamu mata kuliah terfavorit, terseru itu apa?
Kalau menurut saya mata kuliah terfavorit itu ada sosiologi. Ya, Kenapa? jadi sosiologi itu menurut saya sangat menarik karena di dalamnya itu mempelajari tentang dinamika-dinamika sosial yang ada di masyarakat, yang mana juga berhubungan dengan isu-isu sosial masyarakat saat ini juga. Dan di dalamnya kita juga bereksplorasi tentang eh, dinamika yang ada di masyarakat dan ada solusinya. Nah, di situ juga menarik karena kita berdiskusi dengan teman-teman. Itu yang menjadi menarik. Jadi poin plus Iya, ya. jadi poin Nah, plus. tadi kan mata kuliah favorit. Iya. Sekarang dosen favorit kamu siapa? Kalau boleh tahu. Ya, untuk dosen terfavorit ada Bu Siti Zazak Soraya Mm-mm. dan ada Bu Khairun Nikmah. Itu. Kenapa? Kenapa bisa menjadi favorit kamu? Ya, kalau yang pertama Bu Zazak itu dalam perkuliahannya seru dan di situ menjadikan seluruh mahasiswa itu aktif. Dan yang kedua untuk Bu Rurun itu dalam perkuliahannya beliau itu santai tetapi juga kita mempelajari lebih dalam terkait dengan mata kuliah yang beliau ampu seperti itu. Nah, kalau di Tadris IPS sendiri itu apakah ada proyek atau kegiatan di lapangan gitu? Yang tidak hanya di kelas saja, tapi di luar kelas pun ada. Ya, baik. Jadi ada beberapa proyek ataupun eh, tugas ke lapangan itu untuk pengalaman saya dulu ada tugas mata kuliah yang mana observasi langsung ke sebuah sekolahan gitu ataupun instansi. Yang kedua ada magang 1 dan 2. Jadi dalam magang 1 itu kita diberi kesempatan untuk eh, langsung terjun ke sekolahan yang mana kita meneliti ataupun mengobservasi tentang pelajaran ataupun ini terkait dengan pembelajaran yang ada di sekolahan tersebut. Kemudian untuk magang 2 kita terjun langsung kita sebagai pengajar di situ seperti itu. Nah, sesuai namanya Ya, Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Pasti ada isu-isu sosial yang terus berubah nih. ya, Nah, Tadris IPS ini gimana cara menyiapkan mahasiswanya untuk mampu siap menghadapi tantangan itu? baik. Jadi di dalam Tadris IPS itu terdapat mata kuliah yaitu sosiologi konflik yang mana mempelajari tentang itu dinamika di masyarakat, tentang isu-isu sosial yang ada. Dan di situ kita diskusi langsung terkait dengan isu sosial yang ada pada sekarang ini. Jadi sangat menarik, sangat seru sekali karena diskusi dengan teman-teman dan diampu oleh dosen, dibimbing oleh dosen seperti itu. Nah, buat kamu pribadi nih, ada nggak sih tantangan terbesar selama kamu masuk ke prodi IPS ini? Baik, untuk tantangan terbesar sih menurut saya pada semester 1 ya, karena pada saat sebelum kuliah, terutama pada SMK, saya dulu dari jurusan teknik mesin. Nah, pada saat itu, pada semester 1 itu sangat bingung ya. Ini nanti mata kuliahnya seperti apa dan bagaimana saja. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah masalah tersebut dapat terselesaikan dan enjoy saja kuliah di Tadris IPS seperti itu. Karena memang sungguh berbeda ya Iya, antara teknik mesin dengan Tadris IPS iya begitu. sangat berbeda. Kalau ini pengalaman paling berkesan selama kamu jadi mahasiswa itu apa? Iya. Kebetulan selain saya duduk di bangku perkuliahan, saya juga di semester 3 ikut himpunan mahasiswa jurusan. Itu kemudian di semester 5 ini ikut Dewan Eksekutif Mahasiswa yang mana pada lingkup fakultas. Kemudian selain itu saya juga kemarin mengikuti beberapa perlombaan yang alhamdulillah juga mendapatkan juara. Yang pertama pada perlombaan inovasi media pembelajaran berbasis digital di UIN Jambi yang memperoleh juara 1 kemarin. Yang kedua yaitu juara film dokumenter pendek di Universitas Cendana di NTT kalau nggak salah. Ya, itu. Yang alhamdulillah menjadi pengalaman terbaik bagi saya Selama seperti itu. ini ya. Iya.
Baik. Nah, terakhir nih, pesan buat teman-teman yang mungkin masih duduk di bangku 12 atau Ya, MA sederajat, kenapa harus memilih prodi IPS di UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo? baik. Jadi untuk eh, siswa yang sekarang duduk di bangku SMA ataupun SMK itu ya, jangan lupa join di Tadris IPS UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo karena di sini kita belajar dan memperdalam ilmu yaitu yang terutama pada ilmu-ilmu sosial dan tidak hanya itu eh, Tadris IPS itu juga sudah berakreditasi unggul seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk join di Tadris IPS UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Nah, itu tadi obrolan singkat kita tentang program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial yang nggak hanya ngajarin kamu tentang teori, tapi juga ngajak kamu lebih peka, lebih kritis, dan siap menghadapi tantangan zaman di era sekarang ataupun nanti. Jangan lupa saksikan podcast kami infoin episode selanjutnya hanya di channel YouTube UIN Ponorogo. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.